Pernah nggak lu pulang dari tongkrongan dengan perasaan aneh? Bukan karena ada yang berantem, bukan karena ada masalah, tapi karena setelah dengar cerita teman-teman lu, tiba-tiba hidup lu sendiri terasa gagal. Mereka cerita soal karir, ada yang baru beli motor, ada yang baru dapat proyek, dan tanpa sadar, sepanjang malam lu nggak lagi ngobrol sama mereka. Lu lagi sibuk mengadili diri sendiri. Lu mulai ngebandingin hidup lu sama hidup mereka. Dan makin lama lu denger cerita mereka, makin kecil juga diri lu terasa. Padahal anehnya, tempat yang harusnya jadi tempat buat santai, malah berubah jadi arena tanding di dalam kepala lu sendiri. Lu duduk di sana, megang gelas kopi, ngeliat si A yang baru aja cerita proyeknya sukses. Di sebelah kanan, si B lagi bahas karirnya yang makin naik. Sementara lu cuma senyum, sesekali ketawa biar nggak kelihatan canggung. Tapi di dalam hati lu cuma mikir, anjir, gua kok gini-gini aja ya? Kalau lu pernah ngerasain itu, tenang. Hari ini gua mau ngebahas kenapa tongkrongan yang harusnya bikin kita rileks, justru sering jadi sumber rasa insecure terbesar dalam hidup kita. Secara ilmiah, rasa insecure di tongkrongan itu ada penjelasannya. Di dunia psikologi, ada satu teori terkenal namanya social comparison theory atau teori perbandingan sosial yang dicetuskan oleh seorang psikolog bernama Leon Festinger pada tahun 1954. Festinger bilang, manusia itu punya dorongan alami yang sangat kuat untuk menilai dirinya sendiri. Caranya gimana? Ya dengan cara membandingkan dirinya dengan orang lain. Kita butuh tolak ukur untuk tahu kita ini udah sukses atau belum, udah keren atau belum. Dan sialnya, tolak ukur paling dekat yang kita punya adalah ya teman-teman di tongkrongan kita sendiri. Dan yang bikin menyebalkan, otak kita hampir gak pernah membandingkan diri dengan rata-rata orang. Otak kita selalu memilih orang yang lebih unggul untuk dijadikan standar. Makanya, lu bisa punya hidup yang sebenarnya baik-baik aja, tapi tetap merasa tertinggal. Pertama, upward social comparison. Ini terjadi waktu lu membandingkan diri lu dengan temen lu yang lu anggap lebih segala-galanya dari lu. Lebih kaya, lebih sukses, lebih ganteng, atau lebih pintar ngomong. Sisi positifnya, ini bisa jadi motivasi. Tapi kalau keseringan dan porsinya nggak sehat, yang muncul malah rasa minder, cemburu, dan penurunan harga diri yang drastis. Jenis kedua adalah downward social comparison, yaitu saat lu membandingkan diri dengan orang yang lu anggap berada di bawah lu. Ini biasanya dipakai otak kita sebagai mekanisme pertahanan instan buat bikin kita ngerasa aman. Tapi di tongkrongan yang sehat, kita nggak pengen kan harus menjatuhkan atau meremehkan teman sendiri cuma biar kita nggak minder. Masalahnya makin parah di zaman sekarang, bre. Kenapa? Karena tongkrongan kita nggak cuma terjadi di dunia nyata pas malam minggu doang. Kita berkembang juga di media sosial. Sebelum lu ketemu fisik di tongkrongan, lu udah diserang duluan sama Instagram story mereka. Begitu lu ketemu langsung di tongkrongan, otak lu secara otomatis langsung mengonfirmasi semua kesuksesan yang lu lihat di layar HP itu. Akibatnya, belum juga obrolan dimulai, mental lu udah ambruk duluan di parkiran. Selain teori perbandingan sosial tadi, ada satu ilusi psikologis yang sering banget menipu otak kita pas lagi nongkrong. Namanya spotlight effect atau efek lampu sorot. Pernah nggak lu ngerasa pas lu datang ke tongkrongan pakai baju yang agak kucel? Atau pas lu nggak sengaja salah ngomong sedikit, lu langsung ngerasa semua orang di meja itu bakal ngehakimi lu semalaman. Lu ngerasa diri lu adalah pusat perhatian. Seolah-olah ada lampu sorot panggung yang nembak langsung ke muka lu, menonjolkan semua kekurangan lu. Faktanya bre, gak ada yang peduli. Bukan karena temen lu jahat ya, tapi karena secara psikologis, setiap orang di meja itu juga lagi sibuk sama lampu sorot mereka masing-masing. Temen lu yang lu anggap sukses tadi, bisa jadi dia lagi pusing mikirin cicilannya yang lumpuk. Temen lu yang pinter ngomong tadi, bisa jadi dia lagi overthinking, takut omongannya nyinggung orang lain. Kita semua itu egois dalam hal pikiran. Kita terlalu sibuk mikirin diri sendiri sampai nggak punya waktu buat nyari-nyari kesalahan kecil lu.
lu juga harus paham satu hal tentang evolusi manusia. Dulu, jutaan tahun lalu, nenek moyang kita bertahan hidup dengan cara berkelompok. Kalau lu dikeluarkan dari kelompok atau dianggap paling lemah, artinya lu bakal mati sendirian di hutan karena nggak ada yang ngelindungin. Rasa takut dianggap paling lemah atau paling nggak sukses di dalam kelompok itu masih terbawa di dalam gen kita sampai sekarang. Otak primitif kita mengartikan kalah sukses di tongkrongan sebagai ancaman kematian sosial. Itulah kenapa rasanya sakit dan bikin cemas banget. Padahal ini cuma urusan obrolan warung kopi biasa. Dan mungkin bagian yang paling menyakitkan adalah ini. Kadang yang bikin kita minder bukan karena teman kita pamer, tapi karena pencapaian mereka memaksa kita melihat sesuatu yang selama ini kita hindari. Bahwa ada target yang belum kita kejar. Ada mimpi yang terus kita tunda. Ada langkah yang seharusnya kita ambil dari dulu. Rasa insecure seringkali bukan datang dari keberhasilan orang lain, tapi dari kekecewaan terhadap diri sendiri yang belum bergerak. Terus, kalau emang itu udah bawaan alami otak kita, gimana caranya biar kita nggak terus-terusan tersiksa pas lagi nongkrong? Gimana caranya biar kita bisa menikmati kopi dan obrolan tanpa pulang membawa beban pikiran? Ada 3 tips psikologi praktis yang bisa langsung lu praktekin besok malam pas lu nongkrong lagi. Pertama, ubah rasa minder jadi rasa penasaran. Waktu temen lu cerita tentang pencapaiannya yang luar biasa, alih-alih lu batin dalam hati sambil meratapi nasib, coba ganti polanya. Tanya ke dia dengan tulus. Gokil bre, kok lu bisa dapet proyek itu? Bagi tipsnya dong, siapa tahu gue bisa belajar juga. Ketika lu bertanya dengan rasa penasaran, lu memposisikan diri lu sebagai pembelajar, bukan pesaing. Ini bakal nurunin ego lu dan menghilangkan rasa terancam di otak lu. Plus, temen lu bakal merasa dihargai. Kedua, ingat rumus, lu cuma lihat highlight Instagram mereka. Apa yang diceritain di tongkrongan atau apa yang lu lihat di media sosial, itu cuma bab terbaik dari hidup mereka. Lu nggak pernah lihat bab-bab hancurnya, malam-malam mereka nangis, atau stresnya mereka dikejar target. Lu membandingkan proses internal lu yang penuh drama dan berantakan dengan hasil eksternal mereka yang udah rapi dan dipoles. Jelas gak adil buat diri lu sendiri, bre. Ketiga, sadari fungsi tongkrongan lu. Kalau sebuah tongkrongan isinya cuma ajang adu nasib, pamer harta, dan saling menjatuhkan mental terselubung, mungkin masalahnya bukan di mental lu yang insecure, tapi emang kualitas tongkrongannya yang udah nggak sehat. Tongkrongan yang baik itu harusnya jadi tempat di mana lu diterima apa adanya. Tempat lu bisa bego bareng tanpa takut dihakimi, dan tempat lu bisa saling dukung pas salah satu dari kalian lagi di bawah. Hidup ini udah capek, jangan ditambah lagi dengan kompetisi-kompetisi nggak resmi di atas meja kopi yang sebenarnya lu ciptain sendiri di dalam kepala lu. Setiap orang punya garis start dan rutenya masing-masing. Temen lu mungkin udah nyampe di kilometer 10 dalam hal karir. Tapi siapa tahu, lu udah di kilometer 20 dalam hal kedamaian mental atau hubungan keluarga. Gak ada yang perlu buru-buru, dan gak ada yang perlu dibanding-bandingkan. Pulang dari tongkrongan nanti, tarik napas dalam-dalam. Lu udah berjuang hebat dengan porsi hidup lu yang sekarang. Hargai itu. Pernah nggak sih lu ngerasa benar-benar minder banget di tongkrongan sampai lu mutusin buat menarik diri dan milih absen berbulan-bulan? Coba ceritain pengalaman lu di kolom komentar di bawah. Tetap tenang dan jalani hidup dengan ritme lu sendiri.